Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada, selamat hari Kamis. Semoga kita selalu dicurahkan kesehatan dan dijauhkan dari segala keburukan. Oke, pada pagi hari ini saya mau berbagi informasi mengenai cara merawat Satria FU. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas mengenai perawatan Satria FU itu yang paling sederhana, yaitu mengenai bodi motornya ya. Bodi motor itu kita harus rawat dengan baik, yaitu dengan cara mencuci motornya, dan usahakan kalau bisa cuci motornya dengan sampo ya, sampo motor, sampo khusus. Bisa pakai kit atau nosi ya, banyak sih selain merek tersebut yang bagus. Dan jangan terlalu sering ke cuci steam ya. Biasanya kalau ke tukang cuci steam itu samponya itu kadang kualitasnya buruk ya. Dalam artian gini, sampo tersebut buruk kalau untuk diaplikasikan di bodi motor, kayak plastik spakbor, plastik bodi kayak gini. Tapi bagus untuk menghilangkan noda sisa-sisa oli, atau kayak sisa oli rantai gitu kan. Itu gampang hilangnya. Tapi kalau untuk body itu jelek. Tapi nggak semua tukang cuci steam pakai yang samponya jelek ya, cuman kebanyakan gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, kalau mencuci motor baik sendiri atau ke tukang cuci steam, saran saya jangan dipoles atau di smear ya, baik itu ban maupun bodi. Karena semir ban atau semir bodi itu akan membuat cat bodinya itu luntur atau kusam kalau di bodi ya. Tapi kalau semir ban, terlalu sering pakai semir ban, memang dia kelihatannya bersih gitu kan, bersih hitam gitu. Tapi lama kelamaan ban tersebut akan retak dan akan mengakibatkan daya gripnya itu berkurang. Oke, itu sektor dari perawatan bodi atau ya looksnya lah. Oke, kita bahas yang kedua mengenai performa ya, untuk bagaimana caranya untuk merawat performa Satria FU. Kita akan bahas pertama dari oli ya. Untuk oli, saya sarankan kalau motornya dipakai tiap hari ya, kayak teman-teman ojek online gitu, itu kan hampir setiap hari dipakai full selama sebulan. Nah, kalau bisa untuk Satria FU itu gak pergantian olinya sebulan sekali. Kalau untuk kayak mobilitas full day gitu kan, kayak ojek online gitu. Tapi kalau kayak pekerja kantor gitu kan, ya paling cuma ke kantor doang ya, maksimal 3 bulan sekali lah. Dan olinya pun harus yang rekomendasi. Maksudnya gini, Satria FU itu cocoknya itu pakai oli yang jenisnya, bukan jenis sih, ukurannya ya. Bentar, nggak ada ini.
Sorry bro, saya nyari bekas bekas botol oli tapi nggak ada. Ini ada oh bukan, aduh nggak ada nih contohnya. Oke lah, untuk Satria EVO untuk ukuran olinya usahakan minimal pakai yang 1540 W. Suka ada sih di tiap botol oli mesin suka ada apa 1540, 1040 atau 2050 gitu. Nah, dilihat ukuran itunya ya. Kalau untuk Satria EVO minimal 1540, maksimalnya 1040. Itu ukuran olinya. Jenis ukuran olinya. Dan usahakan yang sintetik ya, oli sintetik. Karena keunggulan oli sintetik itu dapat menjaga kebersihan di dalam mesin yang dia lumasi gitu. Beda dengan oli mineral. Oli mineral itu cenderung akan meninggalkan noda hitam, noda coklat gitu, noda bekas kebakar. Jeleknya itu kalau oli mineral. Kalau oli sintetik itu bagus, lebih membersihkan lah. Selain melumasi juga membersihkan mesin. Dan untuk area Jakarta pokoknya daerah-daerah yang udaranya panas itu kan kayak Jakarta gini, untuk Satria EVO usahakan olinya pakai ukuran 1040. Kenapa? Karena ukuran 1040 itu lebih encer ya, lebih encer sehingga gampang gampang menyebarnya gitu ke dalam di dalam mesin itu, gampang menyebarnya, gampang menyebar melumasi seluruh area mesin karena encer, sehingga mesin suhunya lebih terjaga tuh. Tapi mungkin efek sampingnya kalau pakai 1040 itu mesin agak kasar dikit ya. Dan jangan sekali pakai oli yang ukuran 540 atau 040 kayak oli Lamborghini tuh, oli kayak oli Pertamina Pastron itu kan ada yang 540, ada yang 040. Itu encer banget, itu nggak direkomendasikan buat motor Satria EVO ya. Kemudian kalau untuk ukuran 1540 itu saya kira kurang cocok untuk area sepanas Jakarta ya. Soalnya kalau ukuran 1540 itu cenderung lebih kental sedikit. Jadi pelumasannya mungkin bukan pelumasan sih. Peredaran olinya itu kurang cepat gitu. Jadi pelepasan panasnya itu agak kurang. Cocoknya itu udara untuk udara dingin ya kayak Bogor gitu kan, itu kayak daerah puncak gitu kan, itu lebih cocok pakai yang agak kental. Selain itu kalau yang pakai ukuran 1540 itu mungkin kelebihannya mesin nggak terlalu kasar gitu sih. Itu mengenai oli ya. Sekarang apalagi nih, oh iya, kanvas rem.
Nah, untuk kanvas rem ini agak susah sih melihatnya. Bentar, bro. Nah, untuk kampas rem usahakan selalu diperhatikan ya. Ini ada batas, ini apa besinya, ini kampasnya. Ini besinya, ini kampasnya. Usahakan kalau kampasnya tinggal 1 mili, usahakan langsung ganti ya. Berlaku untuk depan belakang. Nah, sekarang kita bahas kanvasnya. Untuk kampas cakramnya itu kan ada berbagai macam jenis ya. Ada yang dari bahan serut gergaji, maksudnya serut kayu yang bekas gergaji gitu, serut kayu sih. Terus ada yang dari keramik, kemudian ada yang dari metal. Nah, kalau yang bahan dari serut kayu itu cenderung lebih murah, terus keunggulannya apa, tidak merusak piringan, tidak memakan piringan. Itu cuma kemudian lebih pakem ketika suhu dingin. Cuman kelemahannya dia agak lolos, agak blong itu ketika kalau udah panas gitu kan, dipakai ngerem terus, ketika disnya udah panas itu agak blong sedikit. Kemudian kekurangannya juga gampang habis. Kemudian yang kedua itu kampas cakram yang jenis keramik. Kalau yang jenis keramik itu dia agak lebih mahal dari yang serut kayu. Cuma kelebihannya itu dia lumayan awet. Terus ketika dingin ataupun panas dia tetap stabil. Terus apalagi ya, tidak gampang habis pula. Ya seperti itu dah. Kemudian kalau yang tipe metal ini dalam arti bukan full besi ya, maksudnya ini campuran antara keramik dengan serbuk besi. Nah, kalau itu sama juga harganya lebih mahal. Cuman kekurangannya itu dia lebih lebih cepat mengikis cakram. Itu memang awet sih, memang awet gitu kan. Cuma lebih mengikis. Gitu. Terus apalagi ya selain dis? Oh iya, untuk perawatan berkala nih biasanya ini tahunan, perawatan tahunan. Ini pengalaman saya sih, usahakan untuk selalu periksa filter udara yang ada di sini nih. Kalau saya review filter udara ini selalu diperhatikan, ini dicek. Kalau misalkan udah banyak kotorannya, udah hitam gitu kan, saringannya usahakan ya diganti filter udara. Terus filter oli ini kalau pribadi sih saya pergantiannya setahun sekali, tiap tahun baru pasti selalu saya ganti. Oke, sekarang kita bahas dulu filter udaranya. Untuk filter udara kenapa sangat vital sekali, itu akan berpengaruh terhadap performa di area karburator. Kalau filternya jelek atau udah kotor atau bahkan tidak pakai sama sekali, itu akan sangat merusak
karburator dan mesin gitu. Kalau filter udaranya dicopot, nantinya kotoran gampang masuk, kemudian menyumbat lubang karburator, sehingga bukan memperlambat sih, emang menghambat penyebaran, bukan pengkabutan bensin ya, sama juga merusak mesin juga ya, soalnya kotoran kan masuk ada filter. Kemudian kalau filter oli itu fungsinya untuk memfilter oli supaya oli yang disebar oleh pompa oli tetap dalam keadaan bersih, nggak ada kotoran begitu, sehingga tidak menyumbat aliran-aliran oli dan akan sangat berpengaruh terhadap keawetan mesin pula. Jadi usahakan ganti setahun sekali filter oli sama filter udaranya. Kemudian ya, kalau filter oli sih pengalaman saya paling 15.000 dapat yang oli original. Kalau filter udara sekitar 50.000 original ya, usahakan yang original. Dan jangan sekali pakai filter oli atau filter udara yang bahannya kawat ya, itu nggak rekomendasi banget. Soalnya kalau kawat itu kerapatan saringnya itu lebih plong gitu, sehingga nggak mampu menyaring partikel-partikel yang sangat kecil itu. Oke, kemudian apa lagi? Apalagi ya bro? Oh iya, rantai ini, lupa. Untuk rantai usahakan selalu kasih pelumas, boleh pakai chain lube, boleh pakai oli atau minyak goreng. Nah, saya akan bahas mengenai keunggulan dan kelemahannya ya. Yang pertama kita akan bahas chain lube. Chain lube itu lebih melumasi dan lebih licin. Keunggulannya ya. Akan tetapi kelemahannya itu licinnya itu cuman 3 hari. Kalau udah 3 hari udah serak lagi tuh. Dan gampang nempel debu. Terus juga harganya kan mahal, satu botol 25.000 itu cuman botol kecil. Itu. Yang kedua, kalau pakai oli baru atau oli bekas gitu kan, dipakai untuk melumasi rantai, dia memang daya lumasnya lebih lama, cuman kekurangannya itu atau kelemahannya itu kotoran gampang nempel, terus membuat si rantai ini gampang mulur gitu. Nah, yang ketiga nih, yang selalu saya pakai nih, pakai minyak goreng bimoli atau apalah. Nah, kalau minyak bimoli enaknya itu daya lumasnya sama lamanya kayak oli. Terus memang kotoran memang nggak gampang nempel juga, cuman nggak bikin rantai tersebut gampang mulur, keunggulannya itu. Terus juga gampang dibersihkan pakai sabun, dibersihkan pakai sikat itu gampang bersihnya kalau melumasinya pakai minyak goreng. Tapi kalau pakai oli itu susah banget, mesti sabun campur bensin baru bersih. Oke, apalagi ya?
sekarang kita akan bahas aki ya. Artinya Satria EV itu kan pakai aki kering ya, jenis aki kering atau maintenance free. Aki kering biasanya awet itu minimal 1 tahun, itu minimal ya, minimal. Tapi tergantung motor dan ininya juga sih, tergantung kondisi motornya. Biasanya kalau kondisi motornya udah pakai lampu tambahan gitu ya, aki akan cepat mudah rusak atau mudah tekor. Tapi sepengalaman saya, kalau kalau kelistrikannya masih normal, jalur kabelnya masih standar, itu aki bisa awet 4 tahun. Saya pengalaman dulu pakai Jupiter MX. Kalau bawaannya itu kan aki basah ya, itu cuman 1,5 tahun udah bikin udah agak bisa starter itu. Kemudian saya ganti pakai aki kering, itu awet bro, itu 4 tahun belum ganti-ganti, sampai motornya dijual itu belum diganti itu aki. 4 tahun ya aki kering. Karena apa? Karena kelistrikannya stabil dan nggak di aneh-aneh gitu kan. Kalau aki ya usahakan beli yang bagus lah, pakai aki kering juga. Cuma kalau mau awet ya jangan pakai aneh-aneh aksesoris tambahan ya kalau mau awet. Kalau pakai lampu tambahan, klakson tambahan, segala macam aksesoris yang menggunakan arus aki ya, maaf saja ya, pasti akinya gampang tekor. Terus yang membuat aki tekor itu biasanya ada kabel yang koslet, bisa jadi karena digigit tikus atau hal semacamnya ya, semacam lainnya, kayak salah pemasangan kabel itu bisa juga gitu, atau ada part yang udah nggak original, atau kayak CDI-nya udah diganti racing, kayak bukan ini ya, atau spoolnya udah nggak standar atau udah rusak, atau kiproknya udah rusak, itu akan membuat berpengaruh terhadap aki. Kalau kiproknya udah rusak itu kalau spoolnya udah rusak, kadang rusak spool itu gini, ada spool rusak itu mengakibatkan daya listriknya itu lebih besar dari standar. Ada juga spool rusak yang menghasilkan listriknya kecil dari standar. Itu kadang-kadang gitu kalau spool. Nah, biasanya yang bikin aki rusak itu kalau arusnya gede, kemudian kiprok nggak kuat nahan atau nggak kuat konversi sehingga kiproknya jebol. Kalau kiproknya jebol kan otomatis arus listrik juga yang ke aki itu ikut jebol juga gitu kan, ikut gede juga, nggak ketahan, sehingga ya aki gampang panas, overcharge ya, jadinya ngedrop. Itu seperti itu. Kemudian apa lagi ya, oh ya, suara lampu. Untuk lampu, kalau saya menggunakan LED yang tipe AC/DC. Saya pakai merek Luminos 9. Oke, keunggulannya ini ya daya yang dibutuhkan dari listrik dari spoolnya ini cuma kecil, jadi nggak terlalu membebani spool. Kalau Satria itu tipe kelistrikannya itu tipe half wave ya, atau setengah AC setengah DC. Untuk aki
arusnya itu yang dihasilkannya itu dari spool dikonversi menjadi DC dan diaruskan ke aki, kemudian terparalel ke kontak, ke kunci kontak, lalu menyebar ke sen, ke klakson dan lain sebagainya. Nah, untuk yang jalur satunya itu jalur AC, ya terhubung ke kiprok. Nah, dari kiproknya itu ditahan, bukan dikonversi ya. Kalau untuk arus AC-nya itu cuma ditahan doang, diperkecil gitu kan, soalnya kan arus dari spool itu sekitar 20 volt ya, kemudian dikonversi menjadi maksimal itu 15 volt, kemudian disalurkan ke lampu depan gitu. Dan usahakan kalau pakai lampu depan itu kan, contoh teman-teman semua pakai lampu depan yang masih halogen, usahakan atau halogen atau bohlam biasa, usahakan yang wattnya kecil ya. Maksimal itu pakai ukuran 24 watt apa ya, jangan pakai ukuran 32 watt ya. Paling rekomendasi sih pakai 18 watt, maksimal itu 24 watt. Kalau pakai 32 watt itu akan mengakibatkan reflektor bisa-bisa meleleh gitu kan, soalnya terlalu panas, bisa mengakibatkan ya reflektornya rusak. Jadi usahakan pakai yang wattnya kecil biar tetap dingin. Oke, apalagi ya. Oh ya, kalau pakai lampu LED nih, lampu depannya pakai LED kayak gini, usahakan yang AC/DC ya. Kalau pakai yang DC itu nggak bakalan awet, soalnya kan Satria arus lampunya itu DC AC. Jadi kalau pakai lampu DC itu nggak cocok, akan gampang putus. Terus oh ya, sekarang ban nih. Dalam perawatan ban usahakan jangan terlalu kempes, tapi juga jangan terlalu keras banget ya, pokoknya standar lah ya, standar harianmu gitu kan. Kalau terlalu kempes itu akan mengakibatkan bensin boros, terus larinya kurang gitu kalau banyak kempes ya. Tapi kalau banyak terlalu keras, nanti yang kenanya itu shock breaker, biasanya gampang bocor kalau bannya terlalu keras. Sama yang nggak enak juga sih, yang berlebihan itu nggak enak, terlalu kempes gak enak, terlalu keras gak enak, harus pas. Terus apa lagi ya, kalau area mesin sih kalau dijelaskan dari sisi pengguna ini agak sulit ya. Ya saya jelasin cuma ada sebagai pengguna gitu, dari sisi pengguna saya menjelaskan cara merawat Satria FU-nya itu. Terus apalagi ya bro, mohon di komentar kalau mau yang request gitu kan, request nanya-nanya perawatan Satria FU kayak gimana. Ini saya bahas Satria FU karbu ya. Kalau Satria FU injeksi ya hampir sama, cuman ada bedanya ya, beda lah. Oke bro, mungkin sekian dulu untuk tips dan informasi mengenai perawatan Satria FU. Oh iya, bensin ya, lupa nih. Kalau bensin sih relatif ya lah ya, mau pakai premium, pertalite, pertamax atau pertamax turbo, bebas, itu tergantung kantong kalian. Enggak istilahnya, relatif lah kalau bensin. Oke bro, sekian dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat.
tetap stay home kalau yang masih bisa stay home, tapi kalau untuk yang bekerja harus keluar ya tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.